Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan guys. Untuk video kali ini kita akan membuat landing page dan bagian login ya. Kan kita sudah buat nih bagian dashboardnya. Nah, ketika masuk itu kita harus masuk ke landing page dulu kan. Kita buat buka website yang namanya Dream Wagon. Enter. Klik. Oke, di sini kalian udah bisa lihat. Kemudian kita pilih Eno. Nah, punyanya si Eno ini kita buka dan tinggal kalian download. Sudah masuk kayak gini. Kita buka direktorinya, di download, kemudian masuk ke Eno. Kalian copy ini, kalian bisa taruh luar, paste sini ya kan. Oke, udah gitu tinggal kalian rename namanya menjadi Eno. Nah, tinggal kalian copy atau cut, boleh cut aja ya. Kalian masuk ke bagian public lagi. Bagian public tinggal kalian buka, kemudian kalian di sini nggak ada paste begini ya, jadi kalian harus kontrol V. Nah, baru paste, maka dia akan buat folder. Oke, selanjutnya tinggal kalian kemudian kalian copy untuk bagian yang index HTML. Ini tinggal kalian copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C, dan kalian menggantikan si welcome landing page pertama kita. Landing page bawaannya Laravel, kalian hapus, ganti dengan ini. Oke, setelah itu coba kita cek apa yang akan terjadi. Ini sudah kita pakai, kemudian kita masuk ke landing page. Apa yang akan terjadi? Oke, seperti ini karena belum dikaitkan, jadi seperti ini. Seperti biasa untuk src nya pertama kita css nya dulu ya, bagian atas nih. Seperti biasa ini kalian Ctrl D bawah, mana caranya? Ctrl D. Wait, what happened? Ctrl D. Oh no, it's not good anyway. Wait. Gimana caranya Ctrl D bawah? Ctrl D. Nggak paham guys. Oke, caranya kayak kemarin lagi, kurung awal 2 kali, kemudian aset, kemudian kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, ini masukin bagian ini, masukin Ctrl X, Ctrl V. Jangan lupa depannya kalian tulis apa? Tulis Eno, karena ada di directory Eno gitu. Cara cepatnya saya lupa guys. Ctrl D, katanya Ctrl D. Nah, habis itu gini guys, nih bisa nih bagian atas, nggak usah sih, ada terlanjur ya. Kita rapikan lagi, kita kontrol kurung awal 2 kali, aset, kemudian apa, kurung buka titik koma,
Kemudian kita pindahkan bagian ini, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X. Banyak nih. Sampai sini. Ctrl X, Ctrl V. Oke, sudah masuk kayak gitu, depannya kasih eno, directory eno. Ini kita ke double 2, hapus. Kayak gitu. Ini juga bagian ini. Kayak tadi, Ctrl D. Main CSS, oke. Nah, ini kan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kurung awal 2 kali. Aset. Kurung buka kurung tutup, kutip 1. Kita tulis dulu dah bagian depannya eno. Eno garis miring. Tinggal kalian cut. Hati-hati kutip 2-nya jangan ke bawah. Coba kita lihat apakah sudah berjalan. Ini untuk link CSS nya harusnya udah berjalan sih. Loading lama. Biarin aja dia loading dulu. Seperti biasa bagian JS nya juga harus, bagian JS nya yang ada di bawah kalian juga harus kaitkan dengan benar. Ini juga ada nih. Bukan. Ini bukan nih yang ini. Kayak tadi Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl gitu guys. Ctrl D, Ctrl D. Kemudian baru diarahkan ininya. Yang bagian kiri kanan di sini. Tinggal kalian tulis kurung ke awal 2 kali. Aset. Kemudian kurung buka, titik. Kutip 1, kemudian di sini eno garis miring. Oke, kita lihat dulu. Lama ya? Aduh. Biarkan saja. Sekarang kita pindahkan ini. Ctrl X, sini Ctrl V, ini juga. Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X, Ctrl V. Seharusnya udah bisa sih. Loadingnya sahabat guys. Nah ini jadi nih. Berhasil ya berarti guys, berhasil ya. Ini udah berhasil masuk, kita ke landing page kita. Kita mau lihat apa nih? Eno. Oke, sudah jalan berarti. Untuk JS nya apakah sudah berjalan? Sudah berjalan JS nya. Biasanya kalau drop down ini dia pakai JS. Kita kecilkan, kita klik, hamburgernya nyala, berarti JS nya udah jalan juga. Oke. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita edit yang kita tidak perlukan. Kita edit, lalu kita buang-buang bagian yang nggak guna gitu ya. Maksudnya nggak kita pakai gitu ya, di video kali ini.
Untuk pertama kita buka aja dulu bagian welcome blade-nya, kita scroll paling atas, ini kita tutup terminal. Pertama untuk title-nya kita harus ganti. Title-nya apa nih? M tugas ya, tugas landing page itu bisa aja page gitu. Kemudian scroll lagi ke bagian bawahnya, ini dipindahin nggak ya? Biarin aja dulu, ini apa ini? Biarin aja dulu. Scroll di sini ada namanya site name. Site name-nya kita ganti yang namanya M tugas. Scroll lagi ke bawah, ada home, about, service, portfolio. Kita pakai bagian home, about, kontak, dan get started. Home, about, kontak, get started. Sisanya kita hapusin. Ini home, ini about, kemudian kontak, mana kontak, dan get started. Sisanya kita hapus. Untuk ulnya jangan dihapus ya, ini ulnya. Kita tutup dulu bagian ul. Jadi apa? Service hapus, portfolio hapus, tim hapus, drop down hapus. Wah ini ul ini mana? Ulnya ngapain? Oh ini dalaman si anu, si drop down ini hapus juga untuk di si ini. Nah ini hapus, kontak jangan. Ini apa nih? Be list, nanti udah kita urus. Get started, oke. Gitu ya. Tuh. Kita lihat dulu. Waduh, loadingnya sahabat lagi, jangan-jangan. Oke. Home, about, contact, dan get started. Udah ada. Terus apa lagi nih yang harus kita lakukan? Main class main. Class. Oke, untuk get started kita ganti login. Lanjut untuk elegan kita ganti di sini jadinya M tugas juga. Tugas. Untuk P-nya kita ganti. Apa isinya? Tinggal kalian aplikasi manajemen tugas gitu ya. Aplikasi tugas. Untuk link watch videonya kalian hapus ya. Nih, jadi di pengurung si link video ini hapus saja. Kita nggak pakai. Kita lihat. Ini hilang. Loadingnya agak lama guys. I'm so sorry. Sorry. Salah klik. Kita buka. Nah, akan seperti ini. Apalagi nih? Nah, untuk IMJESLC nya ini kita ganti ya. Oke, tadi lagi gimana? Kurung buka, kurung tutup, aset. Kurung buka, kurung tutup, klik koma, kemudian eno, garis miring, ini masukkan. Control X, Control V. Kita lihat.
Oke, udah ada gambarnya ya. Kita scroll lagi ke bagian sini. Feature surprise ini juga kita hapus nih. About session enggak. About session enggak kita hapus. Yang kita hapus itu start session, service session kita hapus. Kemudian ada portfolio, kalian hapus juga, kita nggak butuh. Testimonial session juga kalian hapus. Featured service yang di atas ya. Jadi yang nggak dihapus cuman about session, hati-hati ya. Kemudian call to action juga kalian hapus. Nah, call to action kalian hapus. Kemudian team session juga dihapus. Banyak ya. Dah berhenti di contact session. Ini kalian hapus sampai ke bawah sini. Ini hapus. Kemudian feature session juga kalian hapus. Misalkan about session dan contact session. Coba kita lihat. Kita scroll. About, contact, dan footer. Misalkan itu aja ya. Oke. Apalagi harus kita hapus di sini? Kita ke bagian footer. Session title. Ini kayaknya enggak sih, ini masuk ke dalam kontak, punya isi kontak. Nah, kan. Kita tutup dulu dah biar enggak kehapus. Untuk footer. Footer tuh kita hapus dari mana ya? Footer top. Kita hapus footer top. Kita hapus. Kita lihat. Footernya jadi nggak ada. Nah, jadi kayak gini aja. Ini juga harus dihapus. Sebentar, kita lihat dulu. Kita harus cek dulu. Saya udah nulis script biar nggak salah hapus kan. Di sini apa dulu nih? Hapus footer newsletter. Hapus newsletter juga hapus. Footer newsletter, cari yang ada footer newsletter. Nah, ini juga dihapus nih. Nah, coba kita cek. Tara. Iya, jadi ini aja, kita hanya pakai ini dulu. Oke, tinggal diatur bagian about, kontak, home. Ini bagian home ya, segini doang. Bagian home nya segini doang. Warnanya belum masuk ya? Enggak sih, ini udah masuk. Nggak ada error di CSS berarti. Kita buka lagi ininya. Kita lihat. Pertama-tama kita akan atur bagian halaman about. Kalian atur. Kita tutup dulu ya. Nah, sekarang kita buka about sessionnya di sini. Untuk yang pertama ya kalian tulis about tentang kami. Tentang kami boleh. Masa tentang kita kan tentang kami lah. Tentang kami. H2 nya juga tentang kami. Tentang kami. Nih, P nya apa? Tentang kami itu apa? Kan kita buat aplikasi ya, jadi aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pelajar dalam melakukan apa ya, pembelajaran dengan adanya materi dan mengirim tugas. Gitu. Kita lihat
Nah, nih di sini tentang kami. Apalagi nih? Ini tinggal di ituin aja sih. Banyak ya. YouTube, emang ada YouTube kah? Nggak ada kan di bagian sini. Kita mau hapus yang bagian. Oh, ini link YouTube nih. Link YouTube kalian hapus dari image atau divnya ya, kita hapus di divnya. Kita lihat dulu dah, kalau kita hapus divnya jelek nggak masalahnya. Nah, gitu ya. Tulisan aja ya. Oke, apalagi nih? Oke, kemudian coba kita misalkan ini kelasnya mana? Kalian bisa misalnya kalau males isinya apa gitu ya. Control C, misalnya tanya ChatGPT. ChatGPT. Enter. Sekarang ada AI guys. Harus gunakan dengan bijak juga ya. Nah, ini kalian untuk bagian H3 dan P-nya kamu isikan mengenai itu ya. Gitu. Untuk bagian H-nya dan P kamu masukin apa itu kan di bagian apa? Bagian tentang kami ya. Kamu masukin mengenai tentang kami. Untuk bagian H dan P kamu masukin mengenai tentang kami. Tentang aplikasi tugas gitu ya, tanpa mengubah codingan yang lain. Dan buat tulisannya ke tengah, hanya itu penambahannya. Enter. Kan kita sudah dibuatkan, tinggal kita copy. Coba ini kita ganti Ctrl V. Ctrl Z, Ctrl Z. Kayaknya ada yang dirubah deh. Ada Bitly nya, Bitchat kelas konten data iOS file. Kayaknya ada yang dirubah. Enggak deh, enggak diubah. Kayaknya harus di copy ke paling kontainer.
itu kalian bisa tanya ChatGPT. Kelasnya kontainer. Oh iya betul, udah betul. Coba kita copy. Sekarang kita hapusnya dari div container. Tetap di samping kok. Masih di samping. Masih di samping. Oh, call-nya. Coba call. Cari call. Ah, ini dia nih. Ini 12 ya. Itu dia. Itu jaraknya jauh banget. Hmm. Oke. Row GI apa nih GI? Oke, gitu aja dulu ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian kontak. Mana ini? Ini about tentang kami. Kok dia ada di bawah ini? Error session. Ini apa nih? Masih ke dalam ini. Bukannya about itu tadi. Bukan about. Kemudian sekarang ke kontak. Kontak ya udah ganti kontak. Kontak kita pakai bahasa Indonesia. Kontak. Kemudian ganti sel isinya. Kayak gitu ya kan. Kita lihat lagi.
kita mau ambil ini aja sih, ini kita hapus. Ini apa, not found? Oke, kita lihat lagi kontak, mana kontak. Sini kita kasih callnya itu, kita hapus yang bagian ini dulu sih. Nih, your name, email, subject, yang ada your name, email, subject hapus. Your name, subject, ini dia div-nya ini sih, ini kita hapus coba. Ini kan nggak ada kan, kita hapus aja sekalian formnya. Kita hapus semua aja gini. Ini kan. Nah gitu, yang ini lebarin 12. Ini nah gitu. Apalagi ya, gambar sih, mana gambar, iframe, ini iframe udah ada nih, aset eno garis miring. Ini masukin ke dalam. Nah, udah muncul harusnya. Ini ya, ini Haref aset. Favicon-nya belum. Aduh, ada yang belum nih guys. Let's ada yang belum dimasukin. Enggak nih, antara enggak. Ini yang bawah nih.
putar ini. Kita buka coba yang namanya Google Map. Nah ini nih. Ini gimana tadi? Berikan link, sematkan peta, salin HTML. Nah, udah muncul. Akan memberikan peta ya. Gitu. Terus gimana nih kalau misalnya tadi gimana ya? Ya kita klik about. Oh, udah ya, udah jalan ya. Berarti udah dikasih link. Maka dia akan ke atas mengikuti. Oke, udah. Ref. Oke, selanjutnya kita akan buat login page. Kita buat login page. Gimana caranya? Kita pertama-tama buat kita buat rutenya dulu yuk. Buat rutenya. Oke, di sini kalian copy aja ya. Master root get login dashboard controller, pasti bukan out controller. Sini aja. Out controller kelas index login, nanti login. Oke, out controller yang belum ada kelasnya nanti kita kasih. Kita buka terminal, kita buatkan sekarang foldernya php artisan make model. Salah, make controller out controller enter. Oke, kita sudah dibuatkan. Sekarang tinggal kalian kasih kelas di sini. Oke, dia sudah menghubungkan dengan yang tadi kita buat filenya. Sekarang masuk ke out controller. Kalian kasih function yang namanya public function login. Buka kurung tutup. Kurung
kurawal enter, kurung kurawal enter, kemudian masukkan review, return dikembalikan dulu baru nanti bisa dilihat. Return view login, return view login titik 2 titik koma. Oke, selanjutnya kita buat folder. Ya. Di bagian view, mana ya? View ini tutup. Tutup. Nah, di view ini kalian buat folder yang namanya out. Tulisannya kecil aja, out. Di dalamnya, ini enter dulu. Dalamnya kalian buat fill lagi yang namanya login blade dot php ya, kayak gitu. Login blade php. Nah, isinya kita ambil dari SB2 kita ke public, masuk ke bagian ini SB admin 2, kemudian cari yang bagian login nih, tinggal kalian kopas aja, Ctrl C, kemudian ke bagian login blade, tinggalkan paste di sini. Oke, sudah dipaste isinya, kita ambil. Sekarang kita buka welcome blade. Kita lihat apa yang harus kita lakukan. Kelas login, ini ya. Oke, untuk ini kita ganti kurung kurawal 2 kali, root kurung buka login. Coba sekarang kita buka. Nggak ketemu. Kita buka ini aja dari sini. Login. Harusnya ada tulisannya. View login not found. Apa sih, kita ngasih apa sih? Login kan? Nggak ada. Ada. Coba guys, Oke guys, tadi kita ada kurang di bagian web PHP-nya. Di sini kita tambahkan name, login, dan di out controllernya kalian tambah out. Kan ada di folder out, baru login, ya kan? Baru ketika di refresh maka dia akan munculkan ini
Ini kenapa seperti ini? Seperti biasa itu karena di bagian login brave-nya ininya belum kita urus. Kita urus dulu untuk bagian ininya dulu ya. Link dari sini. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Udah, nggak ada kosong. Oke, kalau ada kosong kayak gitu, ini belum keajak nih. Vendor ya. Garis ini tinggal kurung awal 2 kali. Aset. Kurung buka kurung tutup titik koma. Eno garis miring. Tinggal dipindahin, ini dipindahin ke sini. Ctrl X, Ctrl V. Mana ke bawah ya? Ctrl X. Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V gitu aja. Nah ini juga kurung awal 2 kali, aset, kurung buka, titik koma, garis miring, eno. Eno dulu garis miring, eno, garis miring ini pindahkan. Ctrl X, Ctrl V. Oke, bagian ini kalian ini ada yang belum. Kurung berawal 2 kali, aset, kurung buka, Ctrl eno, garis miring, dan masukin deh. Ctrl X, Ctrl V. Kalian refresh. Salah buka. Kita buka, kita refresh apakah dia sudah berjalan. Salah dimasukin ini. Belum terhubung, gimana nih? Salah penaruhan foldernya enggak sih? Misalnya dia masuk ke satu folder, sebelumnya kan dia nggak masuk folder ya. Sebelumnya kan dia cuman ada di folder view kan. Jangan ini dia masuk folder out dulu. Jadi gimana, folder dulu apa gimana nih? Belum jalan. Gini kah? Sama belum ada. Same, tidak ada. Pets ketutup.
guys, sebentar dulu. Oh guys, saya tahu masalahnya. Tadi kan kita ngambil bagian keseluruhan login page itu kan kita ambilnya dari public CSB admin 2. Kenapa di sini kita tulis Eno ya kan? Aduh, kacau. SB admin 2. Ya kalian copy. Kacau guys ya. Apa jadi Eno? Oke, kita lihat. Tara, udah berhasil gitu guys. Ini putihnya gede banget. Kok ada yang aneh. Ini session gak sih? Masalah di session apa memang kayak gini? Ada gambar nggak? Ada gambar ref IMJ, cari IMJ dah, cari IMJ. Itu karena gambar belum muncul atau gimana? Session atau container. Oke, udah muncul ya loginnya. Harusnya segini nih. Ini ada yang di mana ini? Ini cardnya atau apa sih? Card hidden order 0. Kita lihat. Tidak ada yang berubah. Oke, biarin aja ya guys ya. Kita lanjutkan saja. Kita mau ambil ya, enggak semuanya ya kita ambil. Title-nya kita ganti. Welcome back. Oke, itu ganti, jangan welcome back. Kita ganti dengan tugas login. Tugas login. Kemudian Adi dan Arya. Describe, kalian hapus. Input type email kan. Kemudian untuk placeholdernya kalian masukkan pakai bahasa Indonesia gitu ya, masukkan email. Sebenarnya kita ganti masukkan email dengan kita tambahkan class juga, class name email. Kita kasih class name email. Tulisannya jangan gede. Email. Ini untuk yang bagian email. Ini password. Begitupun password. Ini ID dihapus nggak ya? Untuk yang bagian remember me kalian hapus aja dari div ke div. Nih, for groupnya langsung hapus saja. Oke, hilang. Password name password. ID-nya yang mana sih? Ini kita hapus juga, ini bagian login with Google, login with Facebooknya kalian hapus aja. Login with Google, ini loginnya jangan ini HR itu garis ini, jangan dihapus juga, atau hapus satu boleh. Kita hapus yang bagian ini, login with Google dan login with email. Kalian hapus.
kalian refresh, maka ada yang akan hilang. Mana lama banget dah. Wah, ya lama. Dah. Untuk HR juga kita hapus. Jadi tampilannya kayak gini. Ini kok putihnya begini ya? Aduh. Ini salah dia apa sih ya? Begitu tanya ChatGPT. Ctrl A, Ctrl C. ChatGPT ini, aduh, bagian cardnya kok. Ctrl V. ChatGPT. Cardnya itu kenapa lebarnya over? Apa yang harus dia ubah? Nah, nih kita kurangkan col 6 MD ke 8. 6 8 6 ini 6 ini 6, kita cek dulu ya. 6 berarti ini untuk mengubah bagian yang ini. Oh iya betul, tapi kenapa ini jadi kecil? Adalah biarin aja guys, jadi kecil begitu. Emang ini tampilan di laptop seperti ini. Nah, ini HP jadi begini. Oke, lanjutnya kita nanti dulu. Oke guys, kita lanjutkan. Tadi kita buat ini, kemudian kita ke bagian login. Kita hapus yang reset password sama create password, kemudian kita buat ini di bagian di login page. Nah, kalian taruh tadi yang bagian passwordnya, link passwordnya kalian hapus, kemudian ganti dengan small, klik beranda dan rute ke welcome. Nah, rutenya kalian buka ke bagian rute WPHP. Sini kalian tambahkan name, karena rute untuk welcome udah ada, cuman definisi nama welcome nya belum ada, jadi tambahkan name welcome. Begitupun untuk dashboard kita, untuk login juga kita berikan juga name, dashboard juga name, biar nanti gampang gitu. Selanjutnya kita mau ininya ke tengah gitu ya. Caranya gimana? Kita buka dulu login page, kita ke dalam sini. Nah, ini kan ada yang ini call 6 dan call 6. Call 6 sebelah kiri dan call 6 sebelah kanan. Jadi kita hapus dulu call 6 yang sebelah kiri. Kita lihat, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, dia akan bergeser sebelah kiri. Kemudian ininya kalian kasih 12. Nah, gitu. Atau nggak usah pakai LG, call 12 aja. Sama aja bisa. Oke, gitu. Oke, kita lihat lagi di bagian sini, kita refresh. Nah, ini kan gede nih, kegedean nih. Gimana cara ngaturnya? Nah, kita ngaturnya di bagian paling atasnya, bagian sininya. Tadi kan ada di dalamnya ya, di dalam sini. Ini kita atur. XL itu ketika layar penuh, LJ ketika layar setengah, atau ketika device-nya mungkin komputer, kemudian ini tablet, kemudian ini HP gitu ya. Ini kan masih 12 nih, gede banget, kita jadi 6. Kita refresh, maka ada kayak gini. Tapi ketika kita kecilkan seperti ini, nah ini MD, ini tuh LG. Nah, LG nya kita ganti 7 aja, maka dia akan seperti ini gitu. Nah, sedangkan small itu defaultnya emang 12, biarkan aja. Oke, cakep. Untuk tampilan login udah selesai berarti.
Selanjutnya kita buat ini, saya udah buat PHP Artisan My Controller User Controller. Kemudian muncul di sini. Nah, kalian buat return view admin user index. Nah, kemudian setelah itu di bagian web PHP-nya kalian buat juga di sini root get user controller class index name user. Tapi sebelum itu kan harus buat foldernya juga. Foldernya kalian buat folder admin, kemudian di dalam folder admin ada folder user. Setelah folder user baru index.php. Nah, coba kalian tes Saldi di sini. Ini kan sudah user. Nah, sudah ada tulisannya ya. Itu sudah masuk. Sekarang selanjutnya kita akan ngurus bagian yang itu loh. Dashboard ya. Kita akan ngurus bagian dashboard, nah, data user, data tugas. Oke, bagian itu. Oke guys, kita lanjutkan. Nah, kita mau masukkan bagian-bagian ini. Nah, dashboard, ketika di kelas dashboard maka akan ke link dashboard, kemudian ke data user, maka akan ke link data user. Nah, gimana caranya juga membuat ini terang ya. Ada tinggal kalian buka ke applet, kalian cari ini, tinggal di root dashboard, kemudian yang bagian daftar user di root ke user. Kemudian untuk nyalakannya kalian copy ini ya, kalian copy ini, kemudian masukkan di bagian class ini, kemudian kalian buka user controller. Ini kan menu admin user, tinggal dikasih menu admin user menunjukkan nyala aktif. Oke, sudah begitu. No, dashboard nyala, user nyala. Oke, selanjutnya kalian buat data kayak gini. Buat data kayak gini, yaitu kalian ambilnya dari bagian tables. Ini kan banyak nih tables nih. Kalian copy ke dalam index blade. Nah, kalian copy dalam index blade, kemudian jangan lupa untuk bagian CSS dan CSS-nya. CSS-nya kalian ambil yang bagian ini, yang data tables. Kemudian untuk yang CSS-nya kalian ambil yang data tables juga, 3 ini masukkan ke applet dengan memerhatikan direktorinya. Nih, aset kita ganti kurung awal 2 kali, aset sd admin 2 gitu. Begitupun juga dengan JavaScript. Nah, habis itu kalian ke index blade, kemudian kalian hapus bagian TD ini. TD-nya sisakan satu aja, TD-nya sisakan satu aja. Ini kayak gini. TR di head emang ada satu, kemudian TR di body kalian sisakan satu. Untuk TR foot, T-footnya kalian hapus karena kita tidak butuh. Bagian TR foot yang ini kalian hapus, mana ya? Ini sih. Perasaan ada TR foot. Nah, ini TR foot kalian hapus ya. Oke, habis itu tinggal kalian ubah ya, ini ubah isinya, name, email, jabatan, status, kemudian yang terakhir kalian kasihkan icon gambar gear. Nah, gambar gear. Kemudian di bagian yang T-body, untuk yang TD kelima kalian kasihkan kelas text center, kemudian kasih link dengan icon edit dan icon trash gambar sampah, dengan warna edit warna warning atau kuning, dan warna trash sampah dengan danger warna merah karena itu dari bootstrap. Nah, kayak gini. Kemudian dikasih text center agar ikonnya ini ke tengah gitu ya. Kemudian tambah data. Tambah data kalian letakkan di bagian card header, kalian buat div, kemudian link. Kita kasih class juga btn sm button ukuran kecil, kemudian warna dari button btn primary, kemudian kasih iconnya fa plus gambar tambah. Mana sih? Nah, gini. Oke, kayak gitu dulu. Oke, kita lanjutkan.
Tadi kan kita pagi kita sudah memanggil apa namanya, kemudian tadi itu saya buat bagian, tadi kan kita mau buat isi dari daftar tugas ya. Caranya gimana? Tadi kan kita sudah buat daftar user. Nah di daftar user tinggal kalian buat file baru, daftar tugas ya, daftar tugas. ini harusnya taruh di Sebelum itu kayaknya kalau nggak salah kita menggunakan artisan, make model, make controller, kemudian tugas controller. Nah maka di sini ada tugas controller. Tinggal kalian copy dari user controller ini, tinggal di copy, kemudian pastikan di sini, tinggal ubah isinya, title menjadi data tugas, menu admin user menjadi menu admin tugas dengan active, dan return view-nya admin tugas index. Kenapa sama? Tenang aja. Kemudian ditampilkan datanya. Kemudian habis itu di root-nya, di bagian root web PHP kalian tambahkan, udah pasti tambahkan tugas ya. Root get tugas controller class index dan name tugas. Ini class-nya jangan lupa dimasukin ke sini. Untuk selanjutnya kalian ke bagian kalian buat foldernya ya. Tadi caranya itu kalian nih, misalnya ini kan belum ada tugas nih, cuman user ya. Di bagian ini udah pasti ada sih. Enggak ini enggak ada. Jadi tinggal kalian klik kanan, copy, ini pastikan di sini. Jadi nanti ada user copy ya, tinggal di rename menjadi tugas. Kemudian isinya sama kan, tinggal kalian buka. Di bagian app dulu, di bagian app kalian buka ya, bagian app. Kemudian ini kan scroll nih, ini dashboard, ini daftar user, cari daftar tugas. Nah ini daftar tugas, href-nya kalian ganti menjadi row tugas. Oke. Kita buat titel juga nih. Kemudian menu admin user, titel kayak gini. Menu admin tugas belum ada nih. Kemudian kita menu admin tugas. Ini kita copy, masukkan di dalam kelas ini. Ctrl V. Kemudian ini menu admin tugas. About page. Untuk ini tuh buat ini ya. Ketika kita klik tugas maka dia akan aktif nyala. Ini yang bagian tadi nih. Ini yang ini. Menu admin tugas aktif. Kemudian kalian buat ya folder tugasnya, tadi kan udah dibuat, tinggal kalian ubah-ubah aja dah. Ini tambah data misalkan, kalian tinggal ubah bagian ini diubah nama, no name tinggal tambahkan kalau misalnya kurang, name, tugas, tanggal selesai, tanggal mulai, tinggal tambahin waktunya ini kita lihat ya. Oke. Data ini data user ya, data ya sama persis, mungkin ini aja yang membedakan, nama, email, jabatan, status, dan ini apa sih ini namanya, action apa, tahu lupa saya. Kemudian data tugas ya tinggal ditambahkan no name, tugas, tanggal mulai, tanggal selesai misalnya. Oke. Kemudian ini udah nyala ya, tuh nyala ketika daftar user dia nyala, kita daftar bot dia nyala, ini mati. Data tugas ini kita isikan namanya ya, namanya namanya tuh di bagian ini, misalkan si Azafir. Nah Azafir namanya si Azafir. Kita refresh, tugasnya tugas weekend, tugas ke-7, tugas mingguan 7. Terus kita buat tugas mingguan 7 ya kan. Refresh, nah muncul mulai ini, selesai ini. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.